Kembali lagi pada video pembelajaran fisika. Dalam hal ini kita akan menampilkan pembelajaran fisika dalam bab rangkaian listrik. Namun berbeda pada video sebelumnya, mungkin di dalam video ini saya akan menampilkan dalam konsep praktikum secara virtual. Dalam kondisi seperti ini memang agak sulit untuk kita melakukan praktikum secara langsung di dalam laboratorium. Maka bukan berarti kita dalam kondisi seperti ini pun tidak bisa melakukan suatu kegiatan praktikum itu sendiri. Makanya kita bisa memanfaatkan berbagai aplikasi ataupun media yang lainnya untuk tetap melakukan praktikum, ya. Dalam hal ini adalah secara virtual seperti ini. Dalam praktikum virtual ini kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik, di mana dalam kompetensi dasarnya itu sendiri, rangkaian listrik juga dituntut, ya, menuntut bahwa kita itu harus bisa menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Itu kalau dalam kompetensi dasar di bab rangkaian listrik itu pada poin 4.5. Maka langsung saja di sini saya akan mempraktekkan atau memperagakan cara menggunakan salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan dalam praktikum virtual, ya. Dalam hal ini adalah rangkaian listrik. Di sini saya menggunakan aplikasi PET Fisika, ya. Nah, di dalam PET Fisika ini terdapat dari beberapa materi. Silakan bisa dieksplor sendiri materi-materi yang kiranya bisa kalian gunakan untuk belajar, ya. Selain itu juga terdapat dari beberapa mata pelajaran, ya. Ada fisika, ada matematika, kimia, dan biologi. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat suatu rangkaian, di mana rangkaian tersebut terdiri dari 3 rangkaian, ya, yaitu rangkaian seri, paralel, dan yang dikolaborasikan menjadi rangkaian campuran. Oke, langsung saja. Di sini saya pertama perkenalkan dulu, ya, ada apa saja fitur-fitur yang ada di dalam PET Fisika bab tentang rangkaian listrik ini. Yang pertama di sini ada komponen, ya, komponen listrik. Ada beberapa komponen, ya. Bisa di-scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kalian bisa gunakan atau bisa explore menurut karya kalian masing-masing. Nah, itu di kolom sebelah kiri. Kemudian di kolom sebelah kanan, dari mulai yang atas, di sini itu ada tampilan arus, ya, untuk menunjukkan bahwa elektron yang bergerak dari mana ke mana, kemudian konvensional, bisa diklik juga, ya. Kemudian label itu ya istilahnya penamaan dari komponen itu sendiri, kemudian nilai dari setiap komponen, ya, menyesuaikan dari hambatan, arus, ataupun tegangan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada komponen pengukur, ya, pengukur voltmeter atau voltase dan ampermeter, yaitu sebagai pengukur arus listrik. Kemudian di sini ada hambatan dalam kabel, bisa diperbanyak atau sedikit itu bisa diatur, ya. Kemudian hambatan pada baterai juga sama, ya. Ini bisa diatur hambatannya bagaimana, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama-sama baterai, cuman lebih kepada variasi saja. Kalau ini menggunakan gambar baterai, kalau ini digunakan simbol atau lambang dari baterai itu sendiri. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat suatu rangkaian campuran yang terdiri dari seri dan paralel, ya. Pertama-tama kita seret saja komponen yang akan kita pilih. Di sini saya mulainya dari kabel, sehingga saya seret komponen dari kabel itu sendiri. Kemudian baterai, ya, saya pasangkan baterainya. Oke, kemudian di sini perlu yang namanya saklar, ya. Untuk apa? Ya, sebenarnya lebih kepada untuk lebih kepada efektif dan efisiennya saja. Jadi kita bisa mengetahui apakah rangkaian yang kita buat ini berhasil atau tidak, gitu, ya. Karena saklar ini kan memiliki fungsi memutuskan atau menyambungkan arus listrik, gitu, ya. Nah, ini saya sambungkan lagi kabelnya.
Oke, ya kurang lebih seperti ini. Baik. Oke, kemudian, nah ini untuk kabel ini bisa diperpendek atau diperpanjang ya. Nah, kalau ada tanda negatif ini, itu tandanya elektron. Nah, di dalam satu kabel yang kita pasang ini terdiri dari 3 elektron ya. Nah, misal saya seperti ini, saya perpendek aja agar rangkaiannya tidak terlalu memakan banyak kabel ya. Nah, di sini juga ada beberapa resistor. Kalau yang di atas itu resistor dengan kapasitas 10 ohm. Kalau yang di bawah ini ya, ini resistor dengan kapasitas yang cukup besar. Kalau nggak salah antara 100 atau 1000 gitu ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Kemudian saya, mohon maaf, maksud saya ralat ya, bukan kapasitor ya, resistor, sorry. Jadi, di sini resistor saya pasang ya, dengan kapasitas 10 ohm ya. Kemudian saya pasangkan dengan resistor yang lain yang nantinya akan membentuk satu rangkaian paralel ya. Nah, untuk memutus nyambungkan ya, untuk memutus nyambungkan rangkaian itu caranya sangat mudah sekali. Kalian misal ini dalam kondisi masih menyambung ya, kalian bisa klik 2 kali, kemudian kalian klik icon gunting ini ya. Kemudian mau menghapus juga gampang, tinggal kalian klik salah satu komponen yang akan dihapus ya. Kemudian kalian bisa klik icon sampah, tong sampah ini ya. Nah, ini saya susun secara seri terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Ini sudah tersusun secara seri. Kemudian baru saya masukkan kembali resistornya, resistor berikutnya. Nah, namun dalam hal ini, oh iya, ini saya perlu menghubungkan dengan kabel. Tujuannya apa? Tujuannya agar dalam rangkaian ini tidak terlalu memakan banyaknya hambatan secara seri. Ya, seperti ini. Oke. Seperti ini, kemudian saya tambahkan kabelnya. Seperti ininya, ini perlu dihilangkan saja biar tidak bertabrakan dengan kabel yang lainnya ya. Nah, kalau seperti ini artinya dia langsung menyambungkan. Ya. Jadi tidak perlu yang namanya penghantar ya. Ini. Oke, kemudian kita masukkan lagi resistor berikutnya. Kemudian masukkan lagi resistor berikutnya. Kita sambungkan dengan kabel. Baik, seperti ini. Nah, setelah itu, kalau sudah terangkai semua,
hambatan atau resistor pada rangkaian campuran ini, jangan lupa kalian sertakan lampu, ya, bola lampu atau bohlam. Nah, ini digunakan sebagai bentuk parameter, ya, tolak ukur keberhasilan dari rangkaian yang kita buat. Ya. Kalau misalnya kita belum berhasil menyusun rangkaian ini, ya berarti nanti lampunya tidak akan bisa menyala, seperti itu ya. Atau mungkin lampu menyala, komponen yang lainnya itu ada yang terbakar, biasanya seperti itu. Oke. Seperti ini. Kita masukkan lagi. Ya, tinggal sedikit lagi. Kita selesaikan rangkaian ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba ya, kita nyalakan. Nah, berarti di sini terlihat rangkaian yang saya buat itu berhasil ya. Kenapa demikian? Karena lampu bisa menyala dengan jelas ya. Dan beberapa elektron di sini tuh mengalir. Mungkin muncul pertanyaan, Mister, bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan sambungan kabel seperti ini agar terlihat lebih rapi gitu ya? Bisa saja, tidak ada masalah. Jadi bikinkan satu kabel kemudian ditarik lebih panjang lagi gitu ya, itu nggak masalah ya. Ini hanya sekedar tutorial ataupun menggambarkan atau mencontohkan langkah-langkah membuat dari rangkaian itu sendiri. Tapi setelah itu kalian bisa mengeksplor dengan karya-karya kalian masing-masing. Tidak harus berpatokan dengan contoh yang saya buat ini. Ya, oke. Nah, di sini berarti sudah terlihat bahwa arus itu mengalir melalui beberapa hambatan ya yang disusun secara seri, kemudian disusun secara paralel. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini ya. Sebelumnya kita klik dulu icon nilai. Di sini terlihat bahwa resistor masing-masing memiliki nilai yang sama yaitu 10 ohm termasuk dari hambatan dalam ya. Jadi hambatan itu terbagi menjadi dua, ada hambatan luar yang dipasang dengan resistor dan hambatan dalam dari si komponen lampu itu sendiri ya. Namun di saklar ini tidak ada resistor, dia hanya bertugas untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Oke, saya lepaskan dulu untuk saklarnya. Di sini saya akan memasangkan ampere meter agar kita mengetahui berapa sih sebenarnya besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian yang sudah Mr. Feby buat ini. Ya. Oke, kita hilangkan satu kabel saja agar ada space untuk kita masukkan ampere meter ini ya. Ya. Nah, tadi bisa terlihat ya, awalnya sebelum ini tersambung dalam ampere meter ini masih tanda tanya ya. Nah, ketika kita sambungkan, nah di sini langsung muncul 0,0 ampere ya. Nggak usah khawatir kenapa di sini 0,0 ampere, berarti tidak ada arusnya dong, bukan seperti itu ya, karena di sini saklarnya itu masih terputus. Coba kita sambungkan ya. Nah, di sini langsung muncul bahwa arusnya adalah 0,22 ampere, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk membuktikan arus yang mengalir pada hambatan ini, sebenarnya kita bisa manfaatkan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu tentang apa? Yaitu tentang hambatan total. Oke, baik. Ya, seperti itu ya. Nah, selain itu kita bisa belajar tentang apa lagi dalam rangkaian ini ya. Selain tadi kita bisa menghitung hambatan total, kemudian arus total, kita juga nanti bisa menghitung arus pada masing-masing hambatan ya. Kita bisa menghitung arus yang masuk ke sini ya, hambatan pertama, hambatan kedua sampai dengan hambatan yang ada di dalam rangkaian paralel ini. Nah, selain itu apalagi? Selain itu kita juga bisa menghitung
tegangan juga ya, tegangan yang muncul atau yang terjadi pada masing-masing hambatan juga bisa ya. Nanti kalian juga bisa menyesuaikan dengan menambahkan voltmeter pada bagian yang akan kalian ukur ya. Seperti ini langkahnya, nanti kalian akan membuktikan apakah nilai yang tertuang pada komponen ini, baik itu voltmeter ataupun ampermeter, apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, selain tadi, hambatan total, arus total, ya, kemudian arus pada masing-masing hambatan, tegangan pada masing-masing hambatan, dan yang terakhir kalian bisa menghitung daya listrik ya pada rangkaian listrik yang sudah kalian buat ya. Dengan rumus apa? Ya, kalian bisa menggunakan V kuadrat dikalikan R juga bisa, V kuadrat dibagikan R, ataupun menggunakan rumus arus yaitu I kuadrat dikalikan R. Ya. Itu sekilas dari penjelasan pembuatan rangkaian listrik praktikum virtual menggunakan aplikasi PET Fisika ini. Setelah itu nanti silakan kalian bisa coba dengan karya kalian sendiri, kalian explore dengan beberapa komponen yang tersedia dalam aplikasi ini. Saya lepaskan saklarnya. Ya, seperti ini ya. Ketika saya lepaskan saklarnya, lampu ini akan mati. Cukup itu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Silahkan bisa kalian explore kembali, ya. Kalian gunakan karya kalian sebaik mungkin. Sampai jumpa dengan video-video pembelajaran berikutnya.